Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unifa Nur Aslama dengan NIM 260502122140153 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai gelombang laut modul 4 part 2. Untuk langkah pertama di part 2 ini itu kita buka Excel yang udah disediakan. Ini terdiri dari sheet fetch, tabel 3 konversi data angin, interpolasi, dan tabel 4 SND. Untuk fetch ini datanya itu dari data fetch terakhir yang kita punya waktu part 1. Ya Allah, kok hilang ini. Nah, kemudian ini kenapa hilang-hilangan dulu. Nah, kemudian untuk yang kita masuk ke tabel 3, ini ditulis aja tanggalnya. Di sini udah aku udah tulis dari bulan Maret sampai bulan sampai bulan Mei 2013 sesuai sama pembagian. Nah, kemudian ini ditulis aja waktunya. Ini kan di time itu tuh, kalau ini kan harusnya jam 12 malam, 6 pagi, 12 siang, sama jam 6 sore. Jadi di sininya udah teraturnya tuh yang IM dan PM. Untuk kolom yang derajat, oh ya, tadi ini tanggalnya dibuat aja sampai bulan Mei. Dan ini untuk derajat itu data yang kolom arah. Kita kopinya dari ini data gabungan bulan Maret sampai Mei yang udah digabungin jadi satu. Tadi yang arah anginnya salah. Ini di copy aja, terus nanti di paste values. Kemudian ini nanti langsung aja ya, bentar. Kemudian ini nanti menyesuaikan juga. Kalau derajat itu kan yang arah, kalau untuk yang kolom arah ini berarti itu pakainya yang mata angin yang di sini. Nah, ini mata angin. Terus ini menyesuaikan UL nya itu kecepatan yang knot, untuk UL meter per second-nya yang kecepatan meter per second. Jadi menyesuaikan aja, terus tinggal di copy dan di paste values. Ini aku skip aja, langsung di copy di sini. Kopas. Nah, ini kan sudah di copy semua, copy paste semua. Lalu ini aku juga udah tulis rumusnya ya di sini. UA-nya H0 sama T0. Nah, nilainya ini masih div, masih error karena di semua ini tuh butuh data dari RL. Untuk RL nya itu ini dikonekin dari yang interpolasi. Nah, ini kan UL nya tuh dari yang data angin. UL ini udah terkoneksi. Kemudian RL tuh adalah interpolasi, dimana nanti kita tuh hitung interpolasi menggunakan grafik ini yang udah aku print. Jadi nanti kita hitung 300 data itu pakai grafik ini. Jadi ini langsung aja aku interpolasi secara manual. Dan caranya itu, jadi nanti tuh misal ini kan 8,2. Nah, nanti dititikin di yang sini, bentar ya, ini kok lemot. Ini kan misalnya tuh 8,2, ini dititikin di sini nih. Misal 8,2 tuh di antara 5 dan 10 kan, misal ada di sini. Nanti ditarik garis ke atas sampai berpotongan sama yang garis melengkung ini. Habis itu ditarik garis ke kiri. Untuk nilai A nya itu batas bawah yang di garis yang horizon
terus B nya yang batas atas yang horizon. Untuk X nya itu ukuran batas bawah dan batas akhir garis vertikal yang ini. Misal tadi di sini kita tarik ke atas ke sini, nah X nya yang ini antara 1 sampai 1,5 tuh diukur berapa senti. Kemudian C nya batas bawahnya, D nya batas C nya batas atas, D nya batas bawahnya gitu. Terus nanti ditulis di sini X A B C D nya dan diinterpolasi rumusnya ini gitu. Nanti interpolasinya tinggal di drag aja ke bawah, tapi ini kita harus cari data interpolasinya ini secara manual dari 300 data tersebut gitu. Jadi langsung aku lakuin pengisiannya itu ya, aku skip aja tapi ya. Nah jadi ini udah aku lakuin interpolasi baru 47 data. Ini nantinya itu dilakukan interpolasi semua data. Nah untuk hasil saat ini baru di 47 data, dan di grafiknya itu akan seperti ini. Kelihatan nggak? Nah jadi ternyata itu tadi ada kesalahan yang di X itu, data X ini tuh X tuh bukan ukuran antara batas bawah dan batas akhirnya, tapi ukuran dari batas atas ke titik yang dibuat dari yang garis horizontal ini kan ditarik ke atas, tarik garis ke kiri. Nah ini ada titik sampai ke yang batas atasnya ini, misal 1 itu berapa diukur. Jadi bukan ukuran antara jarak 1 ke 1,5 gitu. Jadi ini diukur aja dan di garis ini dilakukan sampai ke semua data gitu. Nah jadi ini mau aku lanjutin dulu sampai ke semua datanya. Ini dilanjut aja, misal kita lanjut ke 5,4 itu 2,3 ininya 2,3 mana kursornya 2,3 di antara 5 dan 10. Ini lemot banget guys. Nah ini misal ya, tadi tuh kan 5,4 tuh ada di sini. Nanti ditarik garis ke atas, terus ditarik ke kiri sini, diukur gitu. Dan menghasilkan untuk 5,4 itu berada di antara 5 dan 10. Jadi sininya ditulis 5, A nya, B nya 10. Ininya tuh yang 1 sama 1,5 itu garis vertikalnya gitu. Itu C sama D nya. Kemudian ini tadi sama sih, sama aja ntar. 4,9 itu tadi udah ada 4,9, 2,5 di antara 0 dan 5. Nah kenapa beda? Karena dia udah beda rentang gitu. Ini berarti kan kalau 4,9 itu di antara 0 sama 5. Tapi untuk yang vertikalnya itu masih sama, jadi masih di 1 sama 1,5. Ini kenapa sih ini? Nah terus 5,5 nya ini samain aja karena saja beda 0,5 5 dan
Ini kenapa sama-sama 5,4? Karena kalau di ini kan ini anak kecil ya, ininya tuh kecil, jadi masuknya tuh sama gitu, jadi masuknya sama 2,3, terus ini juga nanti sama. Ini kalau sama bisa aja sih diberarti. Nah, ini rumus interpolasinya udah aku masukin ya, udah aku drag nih rumusnya sama. Terus kita masuk ke 4. 4 itu tadi udah ada di sana belum ya? 4 itu di antara 0 sama 5. Tadi 4,9, 4,1, 4,1, 4,1 di sini. Tempat di sini. Ini 3 cm. Ininya sama di antara 1 dan 1,5. Untuk yang 4,6 itu tadi kayaknya udah ada tuh. Kalau yang udah ada itu nggak usah dihitung lagi ya. Tapi kalau mau hitung lagi ya nggak apa-apa. 4, berapa tadi? Aduh, males nyarinya. 4,6 ya. 4,6 tuh 2,8. Tadi udah ada ya. Ini disamain 2,8 0 5 1 1,5. Kemudian untuk yang 3,6 ini 3,6. Ini 2, 3 di sini. 3,6 itu di sini. Nah, ini 3,6 itu jarak titik ke batas atasnya itu 0,1 ya, karena dia udah masuk ke interval tentang antara 1,5 dan 2. Dia udah masuknya di sini, yang atas. Jadi ininya 0 sampai 5, tapi sininya itu udah 1,5 sampai 2 gitu. Dan ini langsung dilanjutin aja sampai interpolasi data yang terakhir. Baik, jadi jadi ini proses interpolasinya udah selesai, udah dilakuin semua data. Gimana sih? Nah, tadi itu jadi biar cepat di yang 7,2 nya kok kosong, di filtering misal mau 7,2 tadi kosong ya enggak. Nah, ini di samain aja terus, karena kan datanya bakalan sama ya gitu. Udah, ini udah selesai. Nah, ini kenapa gini? Nah, setelah itu kita masuk ke tabel 3 lagi gitu.
Bentar. Masuk ke tabel 3. Buat yang RL nya itu kan tadi udah dikonekin ya. RL itu yang interpolasi ini, interpolasi ini. Nah tuh, ini filternya dimatiin dulu aja. Nah ini RL nya udah masuk di sini. Setelah itu kita cari nilai UE nya. UE itu rumusnya adalah UL dikali sama RL. RL itu kebalik, RL dikali UL sama aja sih, cuman ya ini pokoknya RL yang interpolasi tadi dikali UL. Terus kalau UA nya itu berarti rumusnya 0,71 dikali H2 itu nilai dari UE nya dikali dengan dipangkatin 1,23. Nanti ini di drag aja ke bawah. Terus ini fetch nya kan, fetch efektif itu 200 km. Nah kalau dalam meter itu, kilometer ke meter itu berarti ada ditambah 0,3 jadinya 200.000 meter. H0 ini rumusnya ini 5,112 dikali 10 pangkat minus 4 dikali dengan UA dikali fetch dipangkatin 0,5, itu H0 nya. Terus udah di drag ke bawah. T0 nya itu ini rumusnya ini. Setelah itu masuk ke tabel 4 SMB. Nah ini di apa namanya, kalau nggak dikonekin di pass values aja. Habis itu filteringnya itu largest to smallest. Ini ya, bentar. Nah ini tuh di filter datanya dari yang besar tuh kecil, largest to smallest, dari besar ke kecil gitu. Tapi ini kenapa gini? Bentar ya. Jadi itu ternyata H0 T0 nya itu di copy paste dari sini, H0 T0, lalu di pass values, kemudian di pass values juga ke sini. Bentar, ini kenapa nggak gini aja? Nah kemudian ini baru di filter ini H short sama T short nya itu adalah filtering, jadi di short largest to smallest. Nah ini kenapa ada ininya ya, aku nggak tahu kenapa ada ini. Gitu deh pokoknya. Bentar, ternyata ada data yang belum keisi, jadi tabelnya masih kosong, tapi ini udah dibenerin. Kalau udah langsung tadi kayak tadi. Nah udah, setelah itu kita baru numbering. Karena kenapa numberingnya di akhir, karena kalau misalkan di awal nanti dia juga ikut ke filter gitu. Jadi ini filternya bisa dimatiin aja, nggak apa-apa sih. Ini 1, 2, salah. Nah setelah itu ini tuh kan datanya ada, maaf ya guys, lambat. Nah ini kan datanya ada 360, harusnya ada 369 gak sih? Bentar guys, ini salah atau ini benar tadi 300,
68 ya, udah benar. Lalu pada yang di sini 120 ini kan 360, diganti disesuaikan sama jumlah data yang kita punya. Nah, aku punya ini 368, jadi aku ambil 123 data dari yang ini. 123 ya, berarti di sininya itu 123 ya, 123 kelebihan. Nah, sampai sini kan salah. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian ini kita ambil 123 data sesuai ininya dan dimasukin ke kolom HS sama TS nya di paste values. Kemudian ini ditambahin tabel ini HS TS yang baru. Perhitungannya itu penjumlahan summary dari HS. Kalau yang TS berarti juga, cuman bedanya dibagi sama dibagi sama 123 ini. Yang TS juga sama, ini summary dari ini harusnya dari sampai sini ya. Nah, 123 kan tadi masih, ini juga 123. Nah, jadi hasilnya HSTS nya ini. Jadi ini udah semua, tinggal di save aja. Lalu untuk yang grafiknya itu, grafik akhirnya tuh jadinya seperti ini. Ini adalah interpolasi dari 368 data. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.